Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Harlan, NPM 237580002. Di sini saya akan menjelaskan video lab 8. Baik, saya akan pertama menjelaskan dari struktur paket. Dalam kode ini terdapat dua kelas, yaitu configuration dan network device, yang masing-masing mewakili konfigurasi jaringan dan dari perangkat jaringan desain umum aplikasi terstruktur paket modul. Dan penerapan OP pada kode ini saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada struktur paket. Struktur paket dalam kode ini mengorganisir modul-modul terkait ke dalam satu paket, dan dalam konteks ini kita dapat memiliki paket bernama network dan berisi modul-modul terkait konfigurasi jaringan dan perangkat jaringan. Yang kedua, modul dalam paket network kita dapat memiliki modul-modul seperti configuration VY, network device VY, modul configuration VY. Akan berisi definisi kelas configuration, sedangkan network device akan berisi definisi kelas network device. Baik, berikutnya ada penjelasan penerapan OOP. Yang pertama itu kelas configuration. Kelas configuration mewakili objek konfigurasi jaringan dengan atribut subnet, gateway, IP address, dan user. Untuk menunjukkan apakah konfigurasi sedang digunakan atau tidak. Yang kedua, selanjutnya ada metode ini digunakan untuk menginisiasi objek configuration dengan nilai default untuk atribut-atributnya. Yang selanjutnya, metode validasi subnet. Validasi subnet IP address digunakan untuk melakukan validasi terhadap nilai atribut subnet, gateway, dan IP address sesuai dengan kriteria tertentu. Baik, nextnya ada metode validasi digunakan untuk memvalidasi konfigurasi secara eksklusif dengan memanggil metode validasi yang sesuai. Selanjutnya ada metode save information. Show information digunakan untuk menyimpan dan menampilkan informasi. Yang kedua itu ada kelas network device. Kelas network device ini mewakili objek perangkat jaringan dengan atribut device, tipe, dan configuration object yang merupakan objek configuration. Nextnya ada metode ini digunakan untuk menginisialisasi objek network device dengan nilai device name, device type, dan configuration object. Dan terakhir ada metode display information digunakan untuk menampilkan informasi tentang perangkat jaringan termasuk informasi dari objek configuration yang terkait. Nextnya kita akan menjelaskan struktur paket dalam kode ini. Yang pertama ini adalah network, ada init VY, configuration VY, network device. Dengan struktur ini kita dapat menganalisir kode secara struktur dengan memisahkan definisi-definisi kelas terkait dalam modul yang sesuai. Hal ini memungkinkan memanfaatkan konsep OOP dengan baik di setiap bertanggung jawab atas fungsi nasional dan atribut sendiri, dan memisahkan kepentingan yang berbeda dalam modul-modulnya yang terpisah. Baik,
Selanjutnya saya akan menjelaskan alur perjalanan dalam aplikasi. Yang pertama ada inisialisasi dan memuat konfigurasi awal. Yang pertama itu ada aplikasi dimulai dengan memuat konfigurasi jaringan awal, daftar, dan konfigurasi yang tersimpan. Ada configuration dan device design. Terus yang kedua itu ada tampilkan konfigurasi jaringan. Setelah memuat aplikasi, awal akan menampilkan semua konfigurasi jaringan yang telah tersimpan. Jika tidak ada konfigurasi yang tersedia, akan ditampilkan pesan bahwa tidak ada konfigurasi yang tersimpan. Yang ketiga ada menu opsi. Penggunaan akan diberikan pilihan melakukan berbagai tindakan terkait konfigurasi jaringan dan perangkat. Yang keempat ada pilihan menu yang berisi input konfigurasi, penggunaan, memasukkan konfigurasi baru termasuk subnet gateway, alamat IP, baik. Yang keempat itu ada pilihan menu. Pilihan menu itu ada input konfigurasi, pengguna dapat memasukkan konfigurasi baru termasuk subnet, gateway, dan alamat IP. Sekalikan memasukkan validasi dengan menggunakan metode validasi yang telah didefinisikan. Konfigurasi baru akan ditambahkan ke konfigurasi jika valid. Terus ada tampilkan daftar konfigurasi. Aplikasi akan menampilkan daftar semua konfigurasi jaringan yang tersimpan. Terus ada input perangkat. Pengguna dapat menambahkan perangkat baru dengan menghubungkan ke konfig jaringan yang ada terus, dan pengguna dimintakan memasukkan informasi perangkat seperti nama, tipe, dan alamat tipe IP. Perangkat akan ditambahkan ke daftar perangkat jika informasi yang dimasukkan valid. Terus ada tampilkan daftar perangkat. Aplikasi akan menampilkan daftar semua perangkat jaringan yang terhubung dengan konfigurasi. Terus ada hapus perangkat. Pengguna dapat menghapus perangkat yang ada di daftar. Terus konfigurasi perangkat yang terkait akan dibersihkan. Nilai diubah menjadi non. Terus ada simpan dan keluar. Pengguna dapat menyimpan semua perubahan yang dilakukan ke file konfigurasi dan keluar dari aplikasi. Yang kelima ada filter dan pencarian. Penggunaan juga dapat melakukan filter dan pencarian berdasarkan jenis perangkat atau gateway. Hasil filter akan ditampilkan untuk pengguna. Terus yang keenam ada penyimpanan. Saat pengguna memilih opsi simpan dan keluar, semua perubahan konfigurasi dan perangkat akan disimpan kembali ke file konfigurasi, config design, dan device design. Kesimpulan dalam alur dari aplikasi ini, saya simpulkan alur perjalanan aplikasi ini menggambarkan cara pengguna aplikasi untuk mengelola konfigurasi jaringan dan perangkat jaringan melalui interaksi baris berbasis teks. Pengguna dapat melakukan operasi berdasar seperti menambahkan, menampilkan, menghapus, dan menyimpan konfigurasi dan perangkat dengan memanfaatkan menu pilihan yang tersedia. Aplikasi ini juga menyediakan fitur pencarian filter untuk membantu pengguna dan dalam mengolah daftar konfigurasi dan perangkat dengan lebih efisien. Terus kita akan menjelaskan akan lanjutkan. Dalam kode ini aplikasi mengalami anomali tipe input tidak cocok
tidak valid atau tidak dapat diproses dengan menggunakan ACH handling. Penanganan berikut adalah aplikasi beberapa anomi yang mengikuti terjadi. Yang pertama saya akan menjelaskan validasi input konfigurasi. Saat pengguna memasukkan informasi konfigurasi subnet gateway dan IP address, aplikasi akan memvalidasi setiap nilai yang dimasukkan. Validasi dilakukan dengan memanggil metode validasi subnet, dengan memanggil metode validasi subnet, validasi gateway, dan validasi IP address dari objek configuration. Jika salah satu validasi gagal, misalnya subnet tidak valid atau IP address tidak valid, aplikasi akan melempar accept value error dengan pesan kesalahan yang sesuai. Terus pengguna akan diberi pesan tentang kesalahan yang terjadi dan diminta untuk memasukkan nilai yang valid. Yang kedua, ada pencarian configuration menu. Ketika pengguna berdasarkan IP address, aplikasi mencoba mencari konfigurasi yang sesuai dengan IP address yang dimasukkan. Jika tidak ada konfigurasi yang sesuai, objek configuration IP address tersebut tidak ditemukan di aplikasi. Access value error dengan IP address. Terus ada pengguna akan diberi pesan tentang kesalahan tersebut, diminta untuk memasukkan konfigurasi baru terlebih dahulu sebelumnya menambahkan perangkat. Dan ketiga itu ada device name, info device. Saat pengguna mencoba menambahkan perangkat baru, aplikasi memvalidasi IP address perangkat yang dimasukkan sudah terhubung dengan perangkat lain. Jika IP address sudah terhubung dengan perangkat lain, objek network device akan melemparkan exception value error dengan version IP address. Are you ready? Exit and not device. Pengguna diberi pesan tentang kesalahan tersebut dan diminta untuk memasukkan IP address dan berbeda melakukan operasi lain. Yang keempat, ada penghapusan perangkat. Saat pengguna mencoba menghapus perangkat, aplikasi mencari perangkat berdasarkan nama yang dimasukkan. Jika perangkat dengan nama yang tidak sesuai ditemukan, aplikasi akan melempar exception value error dengan pesan device not found. Pengguna akan diberi pesan tentang kesalahan tersebut dan diminta untuk memasukkan nama perangkat yang benar dengan menggunakan exception handling seperti ini. Aplikasi dapat memberi umpan balik yang jelas kepada pengguna tentang kesalahan yang terjadi dan mengarahkan pengguna untuk melakukan tindakan yang benar atau mengatasi masalah. Sebelum melanjutkan eksekusi, program ini membantu dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan menjaga keandalan aplikasi dengan menangani kasus-kasus yang tidak diharapkan dengan baik. Terus kita akan menjelaskan di implementasi ini ada penggunaan Lambda dalam beberapa fungsi. Filter digunakan untuk melakukan penyaringan terhadap daftar perangkat device berdasarkan kondisi tertentu. Fungsi Lambda digunakan untuk membuat fungsi anonim sederhana yang digunakan secara langsung sebagai argumen untuk fungsi lain seperti filter. Filternya itu pengguna Lambda filter configuration dan filter device. Terus ada penggunaan Lambda
lambda dalam shared device by type gateway. Di dalam fungsi shared device by type gateway ini lambda device tipe lower device tipe lower ini digunakan untuk menyaring perangkat berdasarkan jenis yang diinginkan. Juga pengguna lambda device configuration object gateway untuk menyaring perangkat berdasarkan gateway tertentu. Dengan menggunakan lambda faktor ini kita dapat menggunakan fungsi sederhana secara langsung di tempat dan memanfaatkannya untuk aplikasi filter pada daftar jaringan perangkat. Lambda sangat berguna ketika perlu membuat fungsi sederhana yang hanya digunakan dalam satu konteks tertentu, seperti operasi filter pada daftar data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.